Nah, Bapak Ibu, saya akan mempersiapkan untuk refleksi batin. Silakan kertas-kertas atau lain-lainnya ditaruh di bawah. Nanti Bapak Ibu akan dipanggil oleh panitia untuk menerima sakramen tobat. Nanti kalau dijawil pundaknya, berarti Anda sudah siap menerima pengakuan dosa, ya. Nah, yang belum di sini tetap duduk di sini ya, supaya bisa fokus. Tidak usah bicara dengan siapa-siapa, tetapi renungkan dengan diri Anda sendiri. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk silensium, ya. Ketika Anda dipanggil, silakan dibawa berikut tas-tasnya, begitu ya, karena Anda nggak akan kembali ke sini, ya. Kembalinya besok pagi, begitu ya. Jadi siapkan segala sesuatunya, direnungkan, direfleksikan, ya. Mari akan kita siapkan. Saya mohon LCD mati saja, juga lampunya yang nyala hanya lampu ini 2, begitu ya. Dan untuk singer silakan nyanyinya setengah suara saja, begitu guys. Monggo bisa disiapkan untuk lagu pembukaan.
senantiasa melimpahkan rahmat yang baik kepada kita. Ia selalu setia terhadap janji-janjinya. Kasih dan penyertaannya setiap hari kita rasakan. Allah Bapa akan bersedih jika mendapati kita tidak setia dan jauh darinya. Kita semua sangat berharga di hadapannya. Ia tidak ingin kita semua jatuh binasa karena dosa. Karena kebaikan dan cintanya kepada kita orang berdosa ini, Ia berkenan mengutus putranya ke dunia agar kita selamat dan kembali kepadanya. Kita berada di sini saat ini karena Allah berkenan menggerakkan hati kita masing-masing agar kita semakin menyadari segala kebaikan Allah Bapa itu. Kesadaran akan cinta kasih Allah inilah yang akhirnya membuat kita merasa tidak layak di hadapannya. Namun kita berani datang ke hadirat-Nya untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta ketidaksetiaan kita. Kita ingin memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa melalui sakramen tobat ini. Karena di muka Tuhan Yesuslah kita akan bersama-sama bersimpuh. Marilah kita hening dan kita sadari bahwa saat ini kita ada di hadapannya. Kita akan buka hati kita untuk memeriksa batin kita dan menyadari kehadiran Allah yang kudus. Pejamkanlah mata kita. Sadari bahwa saat ini Allah sudah berhadapan dengan kita saat ini. Allah mencintai kita apa adanya. Ia menerima kita seutuhnya, kelebihan dan kekurangan kita. Namun kita sering tidak merasakan kasih-Nya karena terlalu sibuk dengan diri kita sendiri
dan menutup mata terhadap karya dan kebaikannya. Mata hati kita menjadi buta, telinga kita tuli, dan mulut kita menjadi bisu, sehingga kita tidak pernah mengucap syukur dan terima kasih atas kehadirannya. Namun Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ia membuka hati kita dan menggerakkan hati kita hingga saat ini kita berani berada di sini dan berhadapan dengannya. Tuhan bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati." Bagaimanakah sikapmu terhadap Allah? Apakah aku selalu mengarahkan hatiku kepadanya, serta berusaha mencari kehendaknya, dan bukan menuruti kehendakku sendiri? Apakah aku mencintai Allah, setia kepadanya dalam hidup doaku, ketekunanku mendengarkan sabda, dan kesadaran serta keaktifanku merayakan sabda? Bagaimanakah sikapku terhadap karya Allah? Apakah aku mau diselamatkan? Apakah aku lebih menyukai percaya pada diriku sendiri, atau merasa tidak berdaya dengan patuh dalam kuasa dosa, bahkan pada dosa yang sama? Padahal kasih-Nya selalu mengampuni dosa-dosa kita. Kasih itu mengampuni. Sungguh sulit
sudah menerima diriku, menyadari kelebihan dan kekuranganku? Apakah aku menghormati keluargaku, menghormati suamiku, menghormati istriku, menghormati anak-anakku, menghormati ayah dan ibuku, dan menghormati orang lain sebagai pribadi yang juga dikasihi oleh Allah? Ataukah aku justru yang sering melukai hati mereka? Apakah aku sungguh-sungguh sudah memperhatikan kebutuhan mereka, keperluan mereka, senantiasa ada untuk mereka, memeluk dan mendengarkan setiap kesulitan-kesulitan mereka? Atau aku sendiri malah justru sering lari dari masalah? Bagaimanakah keterlibatanku di dalam lingkungan dan gerejaku? Apakah aku menjadi orang yang peduli dengan mereka yang lemah dan menderita? Apakah aku aktif dalam kegiatan di gereja, di lingkungan, dan di masyarakat? Sudahkah aku menjadi garam dan terang bagi mereka yang membutuhkan kehadiran Tuhan? Apakah hidupku sendiri sudah menjadi cerminan kasih Allah? Atau aku malah justru menjadi batu sandungan bagi mereka? Padahal dosa-dosaku sudah diampuni, dosa yang merah bak kain kesumba telah menjadi seputih bulu domba. Lupakan diriku, keingatku adalah dirimu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat.
sudah menyakiti hatiku, suami yang sudah melukai hatiku dengan kata-katanya, dengan fisiknya. Apakah aku juga sudah mengampuni istriku yang seringkali berkata pedas, istriku yang tidak mau melayani. Apakah aku sungguh-sungguh mau mengampuni ayah dan ibuku, mereka yang telah membesarkan aku, tapi mereka juga yang telah melukai hatiku, mereka yang senangnya membanding-bandingkan aku dengan saudaraku yang lain. Sudahkah aku sungguh-sungguh mengampuni anak-anakku, mereka yang terkadang melukai hatiku dengan sikap mereka, dengan ketidakpedulian mereka? Apakah aku juga sudah mengampuni mereka yang telah melukai hatiku, mereka yang sudah mengenal aku, tetapi mereka juga yang menyakiti hatiku? Atau aku justru marah, kecewa, dendam, dan sakit hati kepada mereka karena aku adalah korban. Aku korban dari mereka semua. Sudahkah aku memaafkan dan mengampuni Romo, teman sepelayananku, atau mereka yang terlibat dalam kepengurusan dalam komunitas? Atau aku lebih memilih memendam dalam hatiku, memilih menjauh dari mereka, memilih untuk mutung, memilih untuk pergi karena teramat sakit? Tuhan sudah menebus dosa-dosaku, maka aku juga ingin seperti yang Kau ingini, Tuhan. Ialah Engkau yang memampukan aku. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah
Aku seperti yang kau ingini. Bagaimanakah hidupku selama ini? Aku sebagai seorang Katolik, apakah aku mengakui Tuhan hanya di dalam mulutku saja? Apakah aku sungguh-sungguh mau mengikutinya? Maukah aku menyangkal diriku dan memanggul salib bersamanya? Atau aku lebih suka hidup dalam kebahagiaan yang semu, yang indah di dalam dunia ini, tetapi yang berakibat aku jauh dari kehidupan kekal? Apakah aku pribadi yang mampu membawa damai bagi orang lain? Apakah aku sungguh-sungguh telah mengasihi sesamaku? Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama. Sudahkah aku lakukan itu? Atau aku hanya mementingkan diriku sendiri, kebutuhanku sendiri? Apakah aku lebih mudah marah, lebih mudah memaafkan? Apakah aku menjadi orang yang justru lebih sering mengeluh dan sulit untuk mengucap syukur? Padahal semua dosa-dosaku telah diampuni Dia. Tetapi mengapa hatiku justru sulit melakukan itu untuk orang yang membutuhkan pengampunan dariku? Padahal mengampuni itu sungguh indah, karena Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati yang ampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi
sudah menjadi bagian di dalam kemuliaan namanya. Apakah aku mau berbagi untuk sesamaku, menyisihkan sebagian hartaku untuk membantu mereka yang membutuhkan, atau aku justru masih tawar-menawar di dalam hatiku ketika aku ingin memberikan berkatku bagi yang lain, padahal harta yang aku terima selalu cukup bagiku. Apakah aku juga mendoakan orang-orang yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang saat ini sedang kesulitan? Ataukah aku asik dengan diriku sendiri, tidak peduli pada yang lain, karena harta yang aku peroleh hasil keringatku sendiri? Aku tidak punya waktu untuk berdoa bagi mereka. Sungguhkah aku punya kasih di dalam hatiku? Atau aku belum bisa mencerminkan itu sama sekali? Padahal Allah sendiri begitu mengasihi kita, bahkan menebus dosa-dosa kita dengan menghadirkan Yesus Sang Putra yang mau disalib untuk kita. Dia menderita karena dosa-dosa kita. Dia dicambuk, dia dipaku tangan dan kakinya karena dosa-dosa kita. Sungguhkah aku mengasihi Yesus?
Oleh karena itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah dan sesama kita, agar kita layak menerima kasih dan pengampunan dari Allah yang Maha Rahim. Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu akan tetap ditemani oleh para singer, biar tetap fokus di sini sampai giliran Bapak Ibu ada untuk menjalani sakramen tobat. Tetap dalam kondisi silensium, biar pikiran kita, akal budi kita selalu terarah kepada Yesus yang menemani kita saat ini.